وصحبه ومن تبعه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Mukarram Tuan Guru Haji Muskani SAG Sarjana Agama Mudah-mudahan Syekh Tamafian, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh penggelincir Mami ini sangat bijak hadir malam ini dalam rangka zikrullah atau yasinan daripada meninggalnya almarhumah malam saat bertemu yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, terlebih almarhumah nikah, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa, Bapak Kades satu yang mewakili RT oleh sikapnya jamaah tahlilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang kedua kami saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita diberikan nikmat di punggung sami, terdiri nikmat sadet tauraken. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini pada reken nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya dia tahu pada reken. Sekalipun ya dokter gelar yang pulungan sami niki atas seluruh reken ewan nggih napi ara nikmat berupa nafas yang pulungan sami sak subuh bilang jelo bilang malam niki dia tahu reken. Bahkan ulama berbawas niki kali berembuk sejenis semalam niki 4.320 kali berembuk. Baru napas, baru lembut doang deh masa lainan malik. Piring yang pelunggong kali tecap jelus-jelus semalam. Piring keluar rempu dalam awak 316. Deman piring keluar urat nadi di awak yang pelunggong sami, urat-urat saluran darah yang pelunggong sami yang ada di dalam tubuh yang pelunggong sami tidak bisa terhitung. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah bisa akan menghitung sampai pun yang pelunggong sami tulis dengan tinta lautan. Seandainya lautan bisa menjadi tinta, terus lulur kayu jadi pulpen, niscaya tidak akan pernah habis nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka wajiblah kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam yang pulungan terhaturkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama membaca salawat mengharapkan syafaat beliau, sila sarang-sarang baca salawat dengan membaca salawat fil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadi wa shifaiha wa nuril absari wa bilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa bilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril
dunia dan kita meninggal dunia mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah zikrullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu sami para jamaah, malam niki adalah malam zikir yang perlu sami daripada almarhumah. Yang dimana zikir yang perlu sami niki kita niatkan kepada almarhumah. Mudah-mudahan zikir yasin yang perlu baca dan doa mudah-mudahan sampai di almarhumah dan almarhumah dibebaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jemaah zikrullah niki nggih arek paham-paham sak ngangguan, arek sendiri ngangguan zikir selama 9 malam lalu yang perunggung sampunan ya dengan bilangin basen dengan kunin dengan sakana zikir adalah bid'ah. Nggih mangke niki luwih paham-paham nggih sakana zikir adalah bid'ah. Munasana ketuan perunggung zikir siang malam bid'ah tene. Ya kenapa? Nek bid'ah jari niki nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang perunggung kembali angkat zikir para jamaah. Zikir niki merupakan yang perunggung sami tradisi yang baik. Ia bahasa ulama para jamaah. Nggih, barang siapa yang perunggung sami niki melakukan nggih kebaikan hasanah, man sanna sunnatan hasanatan nggih falahu ajruha nggih wa ajru man amila biha. Yang perunggung sami saya gawe suku kebaikan ketirap isi dengan maka perunggung sami setetirap niki mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan pegawaian niki. Ia bahasa ulama nggih la yang bagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Nindek baik syukur lili kebiasaan sasolah kecuali pegawaian niki adalah pegawaian saharam. Ia bahasa ulama jadi yang perunggung mun selamat pegawaian searan pegawaian zikir nusolah nindek baik yang perunggung sami yang digawe zikir solat maulid solat nggih yang perunggung sami munarak dengan kena bid'ah jadi nindek pati-pati nggih. Nah yang perunggung sami terus gawe saran zikir selama 9 malam. Apa niat yang perunggung sami zikir niki? Untuk menambah perunggung sami ibadah niki nggih, terus untuk mendoakan almarhum supaya almarhum niki, almarhumah atau almarhum niki diluaskan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pengendikan Nabi nggih, Nabi pengendikan Nabi nggih azab nggih yarfa'ul azab 'alal amwat bi du'ail ahya. Bahasa dari Nabi Allah mengangkat azab siksa dengan tersiksa atau dalam kubur sawah mati niki bi du'ail ahya dengan sebab nggih doa orang yang masih hidup. Jadi yakin yang perunggum sami, percaya yang perunggum sami asbab urut yang perunggum sami niki insyaallah almarhumah akan diangkat azab siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya tersiksa. Lagu mudah-mudahan yang perunggum sami ada nilai bayar siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah zikrullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ia pengendikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha al-'abdu fi an-naz'i munadi nggih min kibalir rahman da'hu hatta yastarih wa idza balagha ar-ruhu as-sadr faqala da'hu hatta yastarih wa idza balagha nggih khulqu nggih waja'ahu wa kazalikal uzunaini wa kadzalika nidaun nggih yunadi da'hu hatta yastari. Ya bahasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemak tatkala yang berhubung sami sakaratul maut niki para jamaah yang dai terdoang searan sakaratul maut. Kapanpun dan dimanapun mati niki tidak pernah mengenal tempat dan waktu. Yang berhubung sami kadang-kadang ini
Alhamdulillah nikah sembahyang ninggal, luwih dengan sembahyang ninggal, nikah zikir ninggal, baca Al-Quran ninggal, pun luwih dengan sak mati kejikan ngenam pokok botol. Luwih nasi ke. Nah ia akan pendidikan Rasulullah SAW, ya mutul maru ala ma'asya alaih. Dan tiap mati pelunggung sami niki tergantung kebiasaan waktu kita hidup di dunia. Bagaimana cara kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya mutul maru ala ma asya alaih wa yahsyurul maru ala ma mata alaih. Nabi pengendikan Nabi SAW, bahasa Nabi entar dia mati umat aku, bahasa Nabi tergantung daripada kebiasaan waktu hidup di dunia makin. Apa pekerjaan yang biasa kita lakukan, maka seperti itulah kita akan meninggal dunia. Tapi kebiasaan bergawe waktu saya, misal yang pelunggung gede mancing ruang purutnya sampai di sebaya mancing, maka tamak mancing dalam keadaan mancing. Ya mati dalam keadaan mancing. Ada dengan mati niki enggak purun, hanya darah cang. Mati dalam keadaan mencang. Ada para jamaah, ada dengan maaf, ada yang darah niki. Purun, ada hilang mancing. Oh, ada lagi tiang hilang. Lagu deh kaki hilang lalu kena. Jadi tergantung kebiasaan. Apa raya niki yang mengatakan seperti bukan tiang kena Nabi kena ya mutul maru, kematian seseorang itu bahasa Nabi ala ma'asya alaih, tergantung kebiasaan hidupnya. Buat milih tahun tak mati jadi kebiasaan. Apa tak genem waktu hidup ni untuk mati, alung genem ngecok nyenggal entah marah dengan niki para jamaah purayan waktu saat meninggal dunia. Yang kira jadi karena niki mantang keruah waktu saat kecelakaan niki purayan menjadi karena niki kecelakaan carry biasa layak kan dia doang tertarik di menara dan Honda lebih makin masih tarik carry layak ni. Nah marah nabi dari karena niki enggak nuni tepatkan peraya mantang keruah demi mati tersuruh mengucap la ilaha illallah mantang. Nah jadi tergantung kebiasaan waktu saya. Nenek heran tak kala ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan sujud berarti dia rajin sholat. Jangan heran ketika kita melihat orang sedang membaca Al-Quran dia meninggal dunia, berarti dia adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Jangan heran ketika kita melihat saudara kita yang pelunggung sami harap dengan nyeken terkait di masjid tukul munparan masir, ternyata ninggal di masjid, ternyata dia menjadi marbot di masjid. Banyak kejadian seperti itu. Lihatlah yang pelunggung sami, bagaimana kita mau meninggal dunia, meninggalkan dunia baik atau buruk, ini adalah terserah pelunggung sami. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi, kematian seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Wa yahsyurul maru ala ma mata alaih, dan kebangkitan seseorang, bagaimana seorang itu dibangkitkan pada hari kiamat di dalam kuburnya, nih seperti bagaimana dia meninggal dunia. Wa yahsyurul maru, dan kebangkitan seorang pada hari kiamat ala ma mata alaih, tergantung daripada bagaimana dia meninggal dunia. Apabila kita meninggal dunia dalam keadaan baik, maka kita dibangkitkan dalam keadaan baik, rupa yang baik. Karena purayan para jamaah lemah dalam kebangkitan dari kubur tiang pelunggung. Ketika kita dibangkitkan dari kubur tiang pelunggung sami, ada 12 model manusia lemah terbangkitan dari makin dalam kubur. Ada manusia terpetulis dari kubur, dia dengar ibu tu yang kedok para jamaah. Ada manusia muan ulun barat bau yawa kuniki baru hema. Ada manusia yang terbangkitan dari kubur barat basuh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dan ada tapi manusia yang dibangkitkan dari kuburnya, badannya, perutnya seperti jibal, seperti gunung yang penuh di dalamnya dengan limpahan, tengeru, ulah dan seterusnya. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah SAW,
dalam keadaan wujuhum kal khinzir, muka mereka seperti muka babi, karena itulah mereka tidak mau sujud ketika di dunia ini, tidak mau sholat. Maka itulah orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan rupa seperti babi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka memakin dikiluwi dengan lali yang sembahyang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketahuilah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, lain zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, bahkan di zaman Rasulullah SAW, datang seorang pemuda melaporkan tentang bapaknya sudah meninggal dunia. Wahai Rasulullah, kaki matur jeplung ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal dunia ya Rasul. Saat hari ini ya Rasul, kenapa engkau menangis? Sabda Nabi, karena kematian itu sudah lumrah, bahasa Nabi. Bukan saya menangis karena bapak saya meninggal ya Rasul, akan tetapi saya menangis karena bapak saya rupanya seperti babi ya Rasul. Karena muan amak barun bawi, ia bertangis wahai Rasul. Maka diutuslah dua sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar dan Umar, kau lihatlah, kau mandikanlah mayat, kau periksa mayat itu, apakah betul atau tidak. Nih, ruan mayat seno barat ruan bawi. Akhirnya setelah dibuka kain kapan ketika dimandikan, betul memang nih Nabi arah niki mayat niki ndek barat ruan manusia, barat ruan bawi beang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sehingga Abu Bakar dan Umar kembali pada jemaah dan mengabarkan Rasulullah SAW. Biminwa barak desida Nabi SAW, apakah seperti betul ya Rasul? Ainumba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, rubahlah mayat ini seperti sedia kala sebagaimana manusia ya Allah. Akhirnya dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan baraduan manusia biasa. Tepani demeno tepani ketika disolatkan berubah lagi menjadi babi. Maka berdoa Rasulullah, ya Allah, rubahlah mayat ini seperti manusia ya Allah, seperti wujud aslinya ya Allah. Dirubah lagi oleh Allah berkah doanya Rasulullah sampai dia dikuburkan. Ketika dikuburkan setelah berubah menjadi manusia dan seperti itu sampai dia meninggal dunia, sampai dikuburkan jasadnya seperti babi. Akhirnya lalu Rasulullah bertanya, wahai pemuda, apa yang dikerjakan oleh ayahmu wahai pemuda? Maka pemuda itu menjawab, ayah saya memang betul, ayah saya selalu sholat, tapi hanya dia melalaikan sholat. Tapi hanya dia tatahawanu bis sholat, hanya dia itu melalaikan sholat. Biasanya dia sholat tapi akhir waktu. Maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid? Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Na'udzubillah. Sedangkan kita melalaikan sholat saja seperti itu, kita akan dirubah wujud kita oleh Allah seperti babi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nabialan meninggalkan sholat? Dan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah terjadi setelah wafatnya, meninggalnya Rasulullah, ada seseorang yang meninggal dunia lalu disalatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar ingin menyolatkan mayit niki, ternyata kerandanya niki gulung batang niki bergerak begitu kencangnya. Akhirnya ketika dibuka, sahabat-sahabat berlarian keluar dari masjid untuk mengambil kayu, semua batu. Lalu ketika ulah para jemaah lihat linting mayit niki sampai tolang niki isi lebih kayak tolang doang masih mayit niki. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh sahabat untuk mengambil kayu dan parang batik macam simbaik bila nak mati ulah niki. Ketika ular yang melilit jasad mayit niki, para jemaah mau dipukul atau mau dibunuh, langsung ulah niki berkuih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung ulah niki ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taqtuluna
di sini Allah Ta'ala ndek kali disiksa dengan seni amun diarah perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Bakar bertanya kepada ulah niki, wahai ulah bahasa Abu Bakar, wama khotoyahu, apa kesalahan dengan seni sampai kamu tersuruh siksa sampai jelu kiamat? Maka ulah niki menjawab, ada telu kesalahan dengan seni sehingga kia tersuruh siksaan sampai jelu kiamat. Yang pertama apa? Idza sami'al azan la yajibu ilal jamaah, amun dengar bang masjid dan milik datang berjamaah. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Apunin terus. Fastabiqul khairat, firman Allah. Muslimin muslimat, mari berjamaah salat, pahalanya 27 derajat. Yo ning kana kocek-kocek. Pahalanya 27 derajat. Muslimin muslimat, mari berjamaah salat. Ane teu memang 20 pintu aku ya dibalik pada kasake uling. Na'udzubillah summa na'udzubillah min makin banyak tiap pelungguh masjid dibangun di Lombok. Lombok terkenal dengan pulau 1000 masjid, tapi tiap pelungguh Sami banyaknya masjid tidak semakin banyak semakin ramai orang yang sholat berjamaah di masjid, akan tetapi pelungguh masjid ini jadi kemegahan doang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka marilah kita laksanakan salat, lebih-lebih makin bulan Rajab niki di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, menyuruh, memerintahkan Rasulullah untuk naik menerima salat yang 5 waktu. Maka marilah yang pelunggung Sami rajin-rajin salat berjamaah. Ia bahasa Presiden Nabi Muhammad SAW, salatul rajuli bil jama'ati khairun min an tusalliya arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Orang yang salat berjamaah maghrib 1 kali atau salat 5 waktu sekali itu lebih baik, khairun min an tusalliya arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan, lebih baik daripada engkau salat 40 tahun di rumahmu sendiri. Bayangkan 1 kali kita salat berjamaah di masjid atau musalla itu lebih baik daripada kita salat seumur 40 tahun di rumah kita. Bayangkan kalau 2 kali 2 waktu kita salat berjamaah sama dengan 80 tahun pahalanya kita sholat sendirian di rumah. Nah bawina niki para jamaah sila sampun rapat masjid santren sila yang pelunggum Sami 24 jam musalla atau masjid dibuka untuk yang pelunggum Sami dan tidak ada karcisnya. Marilah kita manfaatkan waktu niki. Lebih baik mungkin adalah bulan Rajab, lebih-lebih bulan Rajab niki yang pelunggum Sami adalah Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita melakukan amal ibadah 1 kali dibalas oleh Allah menjadi 7 kali lipat, 70 kali lipat. Nah maka mawina niki silat yang pelunggum Sami kita manfaatkan momen yang berbahagia, momen atau bulan yang sangat agung ini dengan kita memperbanyak zadul ma'ad, menambah amal bekal kita untuk menghadapi kematian yang pelunggum Sami. Wallahu alam, kita tidak tahu kapan dia akan menjemput yang pelunggum Sami. Dan yang kedua, sebabnya mayat ini disiksa oleh Allah, insyaallah lemak sambung malik. Mudah-mudahan yang pelunggum Sami sehat walafiat. Usikum wa nafsi